Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kakak sekalian. Mohon izin karena sepertinya kakak pengap kalau masker kakak tidak dibuka kakak ya. Siap. Kira-kira boleh enggak kak? Siap. Kok enggak semangat nih? Boleh enggak kak? Boleh. Terima kasih. Kakak sekalian, agar proses dalam pelatihan pada siang hari ini tentunya di jam rawan seperti ini kakak-kakak pada umumnya rasa ngantuk, lelah dan sebagainya. Untuk itu agar tetap sehat ya di suasana pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap menjaga kesehatan dengan cara yaitu cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Tentunya anjuran dari pemerintah tetap kita indahkan yaitu menjaga protokol kesehatan demi menjaga ya generasi muda kita agar tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Baik kakak sekalian, itu sebelumnya kita lanjut kepada materi yang akan kita sampaikan ini, biar materi yang diterima oleh kakak ini barokah dan bisa digunakan bermanfaat untuk selanjutnya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa silakan. Terima kasih. Kakak sekalian, sebelum kita memulai mengajar, tentunya kakak-kakak selaku calon pembina nantinya akan menghadapi adik-adik pramuka kita di sekolah di pangkalan masing-masing. Tak kenal maka tak sayang. Tentunya selain dari itu, kakak-kakak sekalian, sebelum memperkenalkan diri, tentunya adik-adik kita diajak senang terlebih dahulu. Diajak senang terlebih dahulu. Kalau adik-adik kita sudah terbawa kepada apa yang akan kita laksanakan, ya, adik-adik kita sudah senang, tentunya apa yang kakak-kakak sampaikan nantinya mudah diterima. Dan setelah selesainya nanti kalau adik-adik kita itu pulang, kak kapan kak latihan lagi? Mesti tanya, ketagihanlah yang kita inginkan. Kira-kira paham kakak ya? Paham. Sebelum kita mulai, yuk berdiri dulu semua. Yuk berdiri dulu. Ya. Kita biar suasana segar, nyanyi-nyanyi dulu ya. Seperti biasa ya, lagunya yaitu ada yang pernah kemarin oleh pelatih yang sebelumnya dinyanyikan ya. Lagu apa kak? Pramuka. Pramuka ya. 1, 2, 3. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Lagi. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Baik, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati goyang pinggul, oh. Kalau kau suka hati goyang pinggul, oh. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati goyang pinggul, oh. Kalau kau suka hati cubit teman, iya. Kalian silakan duduk kembali. Kira-kira dengan awal daripada pembukaan materi pada siang hari ini, tentunya kakak-kakak sudah mata melek, kondisi badan yang sakit ringan tadi sudah sudah fresh kembali. Baik, sekalian seperti yang kakak sampaikan dari awal, tak kenal maka perlu kakak sampaikan terlebih dahulu. Silakan operator ditayangkan. Nah inilah ya. Di sini
tanpa kakak menjelaskan, tentunya kakak sudah bisa membaca, ya. Nama kakak cukup pendek, singkat, dan mudah dikenal. Iya, yaitu nama kakak Kak Suli. Iya. Memang oleh orang tua saya dulu diberi nama cukup 4 huruf agar mudah dikenal dan dan tidak terlupakan. Ya. Kakak lahir pada tanggal 8 April tahun 1968. Nah, kebetulan kakak sekarang bertempat tinggal di Jalan Kalamahdur Gang 8 RT 4 RW 5 Kelurahan Pejagan, Bangkalan. Jadi kalau kakak kebetulan lewat di sana silakan mampir, ya. Siap, kakak siap 24 jam terbuka, tapi jangan malam-malam kak kalau main ke rumah. Siap. Baik kakak sekalian, kira-kira sudah siap terima materi? Ya. Tentunya ya. Materi yang akan kakak sampaikan pada siang hari ini yaitu tentang SKU, SKK, dan SBG, ditambah lagi yaitu pelantikan. Pak, di sana kok tunggu dulu kak. Iya. Di sana kok ada garing TKU, TKK, dan TPG kak? Tentunya itu ya. SKU itu syarat kecakapan umum. Setelah berhasil nanti mendapat tanda kecakapan umum, itu yang dimaksudkan. Lalu pengertian daripada SKU apa? Tentunya kakak bertanya-tanya apa SKU itu. Silakan kak lanjutkan. Ya. SKU adalah suatu alat pendidikan yang merupakan rangsangan pada peserta. Silakan kak ya. Coba biar kakak nggak mulai gini. Coba Kak Ferry, suaranya yang keras dibacakan kak. Ya. SKU adalah suatu alat pendidikan yang merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan yang berguna dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota pramuka. Iya, terima kasih kakak ya. Inilah yang dimaksud SKU, yaitu suatu rangsangan kepada anak didik kita untuk mendorong anak didik berbuat hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kepramukaan baik di rumah maupun di masyarakat. Namun SKU tersebut itu juga terdiri dari beberapa golongan. Silakan Kak Edi dibaca. SKU disusun menurut penggolongan usia pramuka, yaitu 1 siaga, 2 penggalah, 3 penegak, dan 4 pandega. Nah, di sini ada beberapa golongan daripada SKU yang harus dilakukan di dalam kegiatan kepramukaan. Yang pertama adalah golongan siaga yang berkaitan dengan usia. Kalau SD itu umur 7, ya perkirakan paling sampai 10 tahun. Itu kalau kelas, kalau kita berdasarkan kelas. Namun kelas tidak bisa dibuat anggap paten, tetapi tetap usia. Osmar pun sudah kelas 5 karena umurnya masih 9 tahun karena anak pintar, itu tetap masuk dalam kegiatan kategori golongan siaga. Jadi di situ ada siaga tingkatannya, nanti tentunya ada beberapa tingkatan di situ. Namun tidak perlu kami jelaskan sekarang karena masih ada waktu, di lain waktu lagi materi yang menjelaskan tentang tingkatan dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah penggalan. Penggalan ini kalau di SD, kalau menurut kelas pada umumnya, tetapi yang paten itu di pramuka adalah usia 11 sampai berapa tahun? Ada yang tahu? 15 sampai 15 tahun, yaitu sampai di SMP kelas 3 umumnya di situ, tapi tidak putus pada SMP kelas 3. SMA pun kelas 1 kalau masih umur 14 tahun tetap penggalan, karena dasar daripada tingkatan golongan ini adalah umur. Nah, di situ ada berikutnya adalah penegak dan juga ada pandega. Kakak-kakak sekalian, tentunya nanti di sana di dalam mengukur keberhasilan daripada
pelaksanaan SKU tersebut. Materi-materi yang sudah disampaikan setiap minggunya itu tentunya perlu diukur oleh kakak sekalian yang berkaitan dengan adanya keberhasilan pembelajaran setiap minggunya. Di mana pengukurannya? Melalui ujian SKU. Lalu bagaimana caranya menguji SKU yang baik? Perlu diketahui yang sekarang inilah. Buku SKU penggalan. Kenapa kakak tidak membahas siaga, penegak dan pandega? Kebetulan mahir yang kakak miliki sekarang adalah mahir siap penggalan. Jadi kita fokus kepada penggalan. SKU penggalan di sini ada beberapa soal yang ada di dalam buku SKU. Lanjut kak. Lanjut kak. Lanjut. Ini sudah saya kakak jelaskan tadi kak ya. Tidak perlu dijelaskan karena ini milik siaga. Lanjut ke penggalan. Lanjut kak. Terus. Baru masuk ini adalah SKU penggalan. Lanjut kak. Iya. Di dalam penggalan tingkat ramu itu ada 30 soal. Tingkat rakit ada 30 soal dan terap ada 30 soal. Apakah semuanya harus diujikan sekaligus? Enggak. Ada urutan-urutannya. Apabila yang diujikan, yang dilatih oleh kakak itu pramuka penggalan tingkat ramu, tentunya SKU yang perlu diuji di sini adalah di tingkat ramu sebanyak 30 soal dan di dalamnya soalnya beraneka ragam. Ada keagamaan, tentunya karena kakak tidak mengajar agama di sekolah di Bangkalan itu ada guru agama kak ya, itu diberikan kepada guru agama. Bagaimana caranya menguji kak? Tentunya kalau misalnya kakak mau menguji di sekolah, kakak pertama harus introspeksi diri. Pantaskah saya saat ini untuk menguji adik-adik penggalan ramu? Kalau sekiranya kurang pantas pakai taruh, jangan kak, lengkapi dulu kakak, karena kakak adalah figur pembina yang bisa ditiru oleh adik-adiknya. Setelah kakak lengkap duduk, lalu adik-adiknya diatur, dibagi dengan jumlah pembina-pembina yang ada. Nomor 1, 2, 3 ke kakak sana, nomor 4, 5, 6 ke kakak yang satunya. Itu. Dengan demikian adik-adik kita datang ke kakak pembinanya. Nanti setelah kakak menjadi pembina di sekolah, ya, datang dengan membawa SKU, ditanya assalamualaikum, waalaikumsalam, salam pramuka, ada apa dek? Uji SKU kak. SKU tingkat apa ramu? Nomor berapa? 1, 2 dan 3. Coba bacakan nomor 1 misalnya, dibaca. Ditanya misalnya 3 orang yang menguji. Nomor 1 dibaca, jawabannya apa? Kunci 1 bisa menjawab, ditandai di sini nomor 1, tanda tangan. Siapa yang menandatangani? Kakak. Nomor 2 coba dibaca soalnya, nomor 2 dibaca. Nomor yang kak adik ini menjawab, ternyata masih juga bisa menjawab. Yang lainnya bisa menjawab enggak? Ketiga-tiganya bisa menjawab nomor 2. Ketiga-tiganya SKU-nya nomor 2 ditandatangani semua. Siap. Kira-kira paham enggak? Kalau misalnya terjadi menjawab separuh, misalnya hampir betul, lalu bagaimana? Sebagai motivasi kepada adik-adik kita biar tidak kecewa, sehingga besoknya punya semangat, hayang harus benar besok. Tanda tangan soal. Kalau tanda tangannya kakak itu misalnya ada melingkar, separuh aja beritahu. Tanda tangan kakak masih separuh. Untuk lengkap, jawaban adik kurang pas, hampir betul. Tolong belajar lagi. Besoknya kembali betul tanda tangan. Ini adalah model atau metode untuk memberikan motivasi kepada adik-adik sehingga adik-adik punya semangat. Kadang-kadang tidur kapan ya yang mau pagi segera, itulah. Ya, dorongan kepada adik kita untuk adik-adik tetap semangat, senang ikut latihan pramuka. Lanjut kak. Nah, setelah nantinya
SKU tingkat pramu yang 30 soal tadi itu dari jumlah berapa ribu, ada 5.000 misalnya, semuanya sudah tuntas dan lulus semua, baru kakak-kakak mengadakan yang kakak sampaikan tadi, pelantikan dengan melibatkan beberapa pembina yang ada di sana, yaitu dilantik ya, yang sudah lulus SKU tadi dilantik. Dengan proses pelantikan ada nanti kak caranya, ada upacara pelantikannya ada. Namun kakak tidak menjelaskan sekarang, waktunya nanti tidak menutupi ya. Nanti ada pertemuan berikutnya ya, yaitu setelah lulus SKU tingkat pramu maka dikasih tanda. Inilah yang dinamakan SKK. Ya, TKK ya, yang dinamakan TKK. Kalau tadi SKU-nya ini setelah lulus 1 sampai 30 tadi baru diberi TKK tingkat pramu. Kira-kira gambar apa? Ada yang bisa menjawab enggak? Tanda kecakapan khusus. Iya, gambar apa? Sepintas kakak lihat, yaitu gambar manggar dua bersebelahan. Kata orang Madura merocok penyiur. Iya, betul enggak? Betul, iya. Ya. Ke bawah itu tingkat rakit, terap dan seterusnya. Sekarang saya serahkan kepada kakak-kakak calon pembina ini nanti mau berlanjut atau tidak. Ya. Selama kakak masih ada di kegiatan kepramukaan, tolong selesaikan sampai terap. Tentunya nanti setelah rakit separuh itu, kalau kakak punya pangkalan di SD, separuh itu sudah kelas 6 kak, sudah mau menghadapi ujian. Jadi biasanya kelas 6 menjelang tengah semester kedua itu kelas 6 itu sudah tidak diaktifkan untuk ikut latihan pramuka, fokus kepada ujian. Sehingga rakit separuhnya kapan kak? Nanti setelah di SMP. Sehingga aturan-aturan yang ada, SD sudah lulus rakit, nanti SMP tanya, ternyata antara yang di SKU dengan pengetahuannya setelah diketahui SMP tidak sesuai, yang malu kakak. Begitu kak? Ya, baik. Dari itu kakak sekalian lanjut kak. Nah di sini penegak terus ke bawah kak. Ini penegak tak perlu dibahas kak ya? Ya terus, ini terus lagi lanjut. Iya. Lanjut lagi terus. Iya. Terus lagi lanjut. Terus kakak? Iya. Dari sini adalah ada SKK tadi, syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus itu apa kak? Yaitu keterampilan yang dimiliki oleh adik-adik kita. Kakak selaku pembina bisa mengevaluasi, oh adik ini misalnya saya lihat pinter renang, ya dimotivasi, bisa renang nggak? Bisa, ayo coba renang. Dicoba renang, ternyata dibawa ke kolam renang, adik itu bisa. Nah, setelah bisa, maka adik itu dianggap lulus untuk pantas untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus, yaitu renang. Bentuknya seperti apa? Mohon maaf kakak sekarang tidak bisa membawa karena keterbatasan waktu, keburu-buru ya. Besok mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan beritahu ya. Ada bentuknya bundar ya, dan ada gambar orang berenang di situ. Ini adalah salah satu SKK ya. Kalau misalnya pinter jahit ya, ada gambar penjahit, ada gambar apa? Kalau jahit depan itu kak, ya. Gambar apa itu kak? Nabung. Oh ini tingkat purwa, ini adalah masalah warna kak. Masalah warna kuning dan warna hijau di sini kak ya. Di situ kan sudah ada itu berbentuk segitiga dan tingkatan, di situ nanti ada di bawahnya. Ini lanjut ke bawah ya. Lanjut ke bawah ya, ke bawah nanti lanjut ada penjelasannya ya di situ. Nah, tapi di bawah. Namun sebelum sampai ke situ kak ya, nanti nunggu kalau waktunya sudah bisa cukup nanti akan kak jelaskan. Kalau enggak nanti di pertemuan berikutnya akan kakak lanjutkan. Oke, Kak. Ya. Baik kakak sekalian, nah di sini dasar daripada yang tadi ya. Namun tidak perlu dijelaskan sekarang karena ini berkaitan dengan dasar ya. Dasar ada purwa ya di situ. Nah, kalau dijelaskan sekarang waktunya sudah cukup. Ya kak, siapa? Untuk itu kakak sekalian, sampai di sini kakak sekalian, sebatas sampai di pada pelaksanaan SKU mungkin ada
di antara kakak-kakak ini yang kurang paham silakan. Ya silakan Kak Wahyu. Begini Kak, berkaitan dengan uji SKU yang sudah dibacakan tadi pada saat penggalang ramu. Nah, kakak mengatakan bahwa kalau mereka sudah bisa menjawab pertanyaan dari kakak, maka mereka harus mendapat tanda tangan. Ya itu. Apakah boleh seandainya mereka itu menjadi petugas pengibar bendera? Nah, saya langsung tanda tangan karena saya yakin itu sudah bisa PBB. Nah, gitu Kak. Mohon penjelasannya Kak. Apakah boleh atau tidak Kak? Terima kasih kakak-kakak sekalian ya. Dengan demikian misalnya ada itu bisa menggerek bendera merah putih misalnya soalnya ya. Dan ketahuan adik itu sudah biasa menjadi petugas bendera merah putih, secara otomatis ditandatangani suatu penghargaan karena dia melebihi dari yang lain yang tidak harus dipraktikkan terlebih dahulu. Tanpa dipraktekkan sudah kelihatan dia bisa kan? Jadi tidak perlu ditanya. Yang kedua, Kira-kira ya silakan. Yang kedua, Ya. tadi sudah dijelaskan juga bagi penguji SKU Ya. harus melihat kontrol diri dulu apakah pantas apa tidak. Ya. Apakah cuma itu Kak? Tidak ada persyaratan lain seumpamanya harus punya KMD umpamanya. Kan tidak semua guru agama itu punya KMD Kak. Terus yang kedua, seandainya di SD itu menuntaskan siaga apa? Rakit. Bukan rakit. Ya. Penggalang rakit. Rakit ya. Ya, boleh apa tidak itu? Baik kakak sekalian, Terima kasih. sesuai dengan faktor usia dan sebagainya yang sudah kakak sampaikan tadi ya, untuk SD tetap mengikuti prosedur usia sesuai dengan golongan yang sudah ditentukan oleh pramuka. Apabila temannya, oh ini karena ini pinter ingin melanjutkan, jangan, kebersamaan Kak ya. Kenapa Kak? Karena usianya belum sampai. Karena nanti setelah kelas 6 lulus rakit misalnya kelas 6 lalu langsung ke penegak. SMP sudah penegak secara usia boleh enggak? Enggak boleh. Sama dengan kakak boleh ikut KMD minimal usianya 25. Di bawah 25 enggak boleh. Kenapa? Dianggapnya kakak-kakak kurang matang gitu lah. Si anak-anak. Iya. Kira-kira paham nggak? Pertanyaan pertama tadi Iya. belum dijawab. Yang pertama, Pak. Pertanyaan pertama, Diulang apa Pak? apakah hanya melihat pantas Oh iya, tidaknya? makasih. Tidak ada Selain dari itu kakak sekalian ya, di sini kan gak ada guru agama. Kebetulan guru agamanya itu Tidak bukan ada. pembina, kan bukan pembina. Nah, karena kita selaku pembina pramuka tidak ngajari agama, bukan bidangnya kita. Kak. Walaupun dia bukan pembina tapi guru agama, nah, tidak masalah Kak itu ya, diberikan. Iya. Itu adalah masih istilahnya pembantu pembina gitu Kak. Ya, siap Kak. Terima kasih Kak. Karena masih belum punya KMD. Kira-kira ada lagi Kak? Sudah paham Kak? Ya. Terakhir Kak. Ya. Begini Kak, terkait dari usia, seumpama di sini semua mungkin identiknya dengan kelas 1, 2, 3 siaga, 4, 5, 6 penggalang. Mereka kan sebenarnya kan tahunya seperti itu, Iya. tahu dengan usia. Nah, apakah apabila anak tersebut sudah kelas 4, Ya. tapi usia dia masih 9 tahun, Ya. kan dia harusnya ada di ngumpul dengan kelas 4. Iya. Apakah Siaga. dia masih siaga? Iya. Apakah dia dikumpulkan dengan siaga? Iya. Dan apa jabatan dia kalau mereka sebelum diterima? Terima kasih Kakak, ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat mendalam. Ya. Sekarang perlu situasi dan kondisi Kakak ya. Kontrol. Kira-kira minder atau tidak adik kelas 4 ini diikutkan kepada siaga karena faktor usia. Kalau cuma satu orang, kalau sekiranya adik ini diturunkan ke siaga ikut kelas 3 dan sebagainya, tidak minder.
no problem kak, tidak apa-apa. Tetapi kalau sekiranya menjadi anak ini tanpa tidak semangat, putus sampai di situ gara-gara kumpul dengan kelas 3, ya ada kebijakan kak. Ada kebijakan, memang di pramuka paten seperti tadi, tapi kebijakan sholat aja kak ya. Zuhur dengan asar perjalanan jauh tidak bisa dilaksanakan, bisa dijamak di kosong, apalagi undang-undangnya pramuka kak. Kira-kira paham nggak ya? Boleh nggak? Berarti kita ditempatkan di kelas 4 tetapi atas nama tamu penggalang. Iya. Berarti belum penggalang, belum siaga, cuma tamu Iya. ya seperti itu. Ya kak, terima kasih kak. Ya. Kira-kira ada yang tanya lagi kak? Baik. Ya. Terima kasih kak ya. Ini waktunya sudah cukup. Takutnya lewat ini ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi nantinya di materi-materi yang berbeda atau materi-materi lanjutan dari sini kak ya. Ya lanjut kak. Lanjut kak. Bawah kak. Terus kak. Terus ke bawah. Ya. Terus terakhir kak. Ya. Terus nah ini masih banyak makin tapi waktunya nanti kak juga. Belum sekarang. Ya. Terus nah, ya, kayak dalam kepramukaan berfungsi sebagai alat pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan dari penerapan metode kepramukaan. Pembina pramuka hendaknya selalu memberikan motivasi dan stimulasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan SKU, SKK, dan SBG. Itu bagaimana caranya dimotivasi kak? Seperti yang kakak sampaikan tadi, apabila nanti kakak jadi pelatih, ajaklah adik-adik kita itu senang terlebih dahulu. Nah, adik-adik sekalian, minggu depan kakak punya lagu baru. Mau nggak? Mau. Kapan? Minggu depan. Yang nggak hadir ketinggalan nantinya. Tentunya mengharapnya kapan minggu yang mau latihan lagi, segera ingin tahu lagu yang baru. Kira-kira demikian kakak sekalian materi yang kakak sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti setelah selesai ini kalau masih ada yang kurang kuat, kurang paham, masih ada waktu di luar, nanti bisa konsultasi. Banyak-banyaklah silaturahmi konsultasi sehingga nantinya kakak bisa menjadi pembina yang sukses untuk menjadi calon pelatih seperti kakak ini. Karena kakak tidak mungkin selamanya di sini. Adik-adiklah nanti, kakak-kakaklah nanti yang akan menggantikan kakak pada di sini. Itu agar ilmu yang diterima barusan tetap barokah. Mari kita berdoa. Kalau tadi dibuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.